Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wardah di channel Zahratul Wardah. Kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Yuk langsung saja cek videonya. Yang pertama, hadis mutawatir terdiri dari mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Yang kedua yaitu hadis ahad, terdiri dari masyhur, aziz, dan gharib. Yang ketiga yaitu skema sanad hadis. Oke, yang pertama yaitu hadis mutawatir. Menurut bahasa, kata mutawatir ialah mutatabi yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, para ulama telah memberikan batasan, yakni hadis mutawatir adalah tentang suatu yang mahsus atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Jumlah periwayat hadis mutawatir. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasi, sejak generasi sahabat sampai generasi akhir. Orang banyak tersebut layaknya mustahil untuk berbohong. Tentang seberapa banyak orang yang dimaksud dalam setiap generasi, belum terdapat sebuah ketentuan yang jelas. Sebagian ulama hadis menyatakan bahwa jumlah itu tidak kurang dari 20 perawi. Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Sedangkan Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji, yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang. Dalam surat Al-Anfal ayat 65, yang artinya, "Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan pernyataan Allah sebagai berikut, yang artinya, "Wahai Nabi, cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu menjadi penolongmu." Quran Surat Al-Anfal ayat 64. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hadis mutawatir adalah laporan dari orang-orang yang jumlahnya tidak ditentukan, yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbuat dusta, mengingat jumlah mereka yang besar dan tempat tinggal mereka yang beragam. Suatu hadis baru dapat dikatakan hadis mutawatir bila hadis itu memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, hadis yang diriwayatkan itu haruslah mengenai sesuatu dari Rasulullah SAW yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti sikap dan perbuatannya yang dapat dilihat dengan mata kepala atau sabdanya yang dapat didengar dengan telinga. Yang kedua yaitu para rawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis itu haruslah mencapai jumlah yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Tentang beberapa jumlah minimal para rawi tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian menetapkan 12 orang rawi, sebagian yang lain menetapkan 20, 40, dan 70 orang rawi. Yang ketiga yaitu jumlah rawi dalam setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal seperti yang ditetapkan pada syarat kedua. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang pembagian hadis mutawatir. Sebagian jumhur ulama menyebutkan hadis mutawatir ada 3, yaitu yang pertama hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah mutawatir dengan susunan redaksi yang persis sama. Dengan demikian, garis besar serta perincian maknanya tentu sama pula.
juga dipandang sebagai hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir dengan susunan sedikit berbeda karena sebagian digunakan kata-kata muradifnya atau kata-kata yang berbeda tetapi jelas sama makna atau maksudnya. Sehingga garis besar dan perincian makna hadis itu tetap sama. Contoh hadis mutawatir lafzi menurut Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sengaja berdusta terhadapku, maka hendaklah dia menduduki tempat duduknya dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menurut keterangan Abu Bakar Al-Bazzar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, bahkan menurut keterangan ulama lain ada 60 orang sahabat. Rasul yang meriwayatkan hadis itu dengan redaksi yang sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir dengan makna umum yang sama, walaupun berbeda redaksinya dan berbeda perincian maknanya. Dengan kata lain, hadis-hadis yang banyak itu kendati berbeda redaksi dan perincian maknanya, menyatu kepada makna umum yang sama. Jumlah hadis-hadis yang termasuk hadis mutawatir maknawi jauh lebih banyak dari hadis-hadis yang termasuk hadis mutawatir lafzi. Contoh hadis mutawatir maknawi, yang artinya Rasulullah SAW pada waktu berdoa tidak mengangkat kedua tangannya begitu tinggi sehingga terlihat kedua ketiaknya yang putih, kecuali pada waktu berdoa memohon hujan. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Yang ketiga yaitu mutawatir amali. Mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi SAW memerintahkan atau menyuruhnya, atau selain itu dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati. Contoh hadis mutawatir amali adalah berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah, sholat id, jilbab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang menjadi kesepakatan dan ijma. Kedudukan hadis mutawatir. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu qat'i atau pengetahuan yang pasti, yakni pengetahuan yang pasti bahwa perkataan, perbuatan atau persetujuan berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama juga biasa menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu daruri, yakni pengetahuan yang tidak harus diterima bahwa perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang disampaikan oleh hadis itu benar-benar perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah SAW. Taraf kepastian bahwa hadis mutawatir itu sungguh-sungguh berasal dari Rasulullah adalah penuh dengan kata lain kepastiannya itu mencapai 100%. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi dari kedudukan hadis ahad. Materi yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad menurut bahasa adalah kata jamak dari wahid atau ahad yang berarti hadis satu-satu. Sebagaimana halnya dengan pengertian hadis mutawatir, maka pengertian hadis ahad menurut bahasa terasa belum jelas. Oleh karena itu, ada batasan yang diberikan oleh ulama. Batasan hadis ahad antara lain berbunyi, hadis ahad adalah hadis yang para rawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir, baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, atau seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Menurut istilah, hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih dan beliau mencapai derajat hadis mutawatir. Sedangkan batasan tersebut
Jumlah rawi hadis masyhur pada setiap tingkatan tidak kurang dari 3 orang, dan bila lebih dari 3 orang, maka jumlah itu belum mencapai jumlah rawi hadis mutawatir. Contoh hadis masyhur adalah sebagai berikut, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin tidak mengganggu oleh lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Sejak dari tingkatan pertama atau tingkatan sahabat Nabi sampai ke tingkat imam-imam yang membukukan hadis, atau dalam hal ini adalah Bukhari, Muslim, dan Tirmizi, diriwayatkan oleh tidak kurang dari 3 rawi dalam setiap tingkatan. Yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis aziz menurut bahasa berarti hadis yang mulia atau hadis yang kuat atau hadis yang jarang, karena memang hadis aziz itu jarang adanya. Para ulama memberikan batasan sebagai berikut. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi, kendati 2 orang rawi itu pada satu tingkatan saja, dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Berdasarkan batasan di atas dapat dipahami bahwa bila suatu hadis pada tingkatan pertama diriwayatkan oleh 2 orang dan setelah itu diriwayatkan oleh lebih dari 2 rawi, maka hadis itu tetap saja dipandang sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi, dan karena itu termasuk hadis aziz. Contoh hadis aziz adalah hadis berikut ini, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Kita adalah orang-orang yang paling akhir di dunia dan yang paling terdahulu di hari kiamat." Hadis riwayat Huzaifah dan Abu Hurairah. Yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa berarti hadis yang terpisah atau menyendiri dan yang lain. Para ulama memberikan batasan sebagai berikut. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi atau sendirian, pada tingkatan maupun dalam sanad. Berdasarkan batasan tersebut, maka bila suatu hadis hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi dan baru pada tingkatan berikutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, hadis tersebut tetap dipandang sebagai hadis gharib. Contoh hadis gharib antara lain adalah hadis berikut, yang artinya dari Umar bin Khattab. Katanya, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal itu hanya dinilai menurut niat dan setiap orang hanya memperoleh apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Kendati hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam hadis termasuk Bukhari dan Muslim, namun hadis tersebut pada tingkatan pertama, kendati hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam hadis termasuk Bukhari dan Muslim, namun hadis tersebut pada tingkatan pertama hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, dan pada tingkatan kedua juga diriwayatkan oleh hanya 1 orang tabi'in, yaitu Al-Qamah. Dengan demikian, hadis itu dipandang sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang dan termasuk hadis gharib. Kedudukan hadis ahad. Bila hadis mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah SAW, maka tidak demikian hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah, tetapi diduga atau zani dan maznun berasal dari beliau. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar berasal dari Rasulullah SAW, dan mungkin pula tidak benar berasal dari beliau, karena hadis ahad itu tidak pasti tetapi diduga berasal dari Rasulullah SAW. Maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Lain berarti bahwa bila suatu hadis yang termasuk kelompok hadis ahad bertentangan isinya dengan hadis mutawatir, maka hadis tersebut harus ditolak. Perbedaan hadis mutawatir dengan hadis ahad. Yang pertama, dari segi jumlah rawi. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh para rawi yang jumlahnya begitu banyak pada setiap tingkatan, sehingga menurut adat kebiasaan mustahil atau tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.
Sedangkan untuk hadis ahad diriwayatkan oleh rawi atau dalam jumlah yang menurut adat kebiasaan masih memungkinkan dia atau mereka sepakat untuk berdusta. Yang kedua yaitu dari segi pengetahuan yang dihasilkan. Hadis mutawatir menghasilkan ilmu qat'i atau pengetahuan yang pasti atau ilmu daruri atau pengetahuan yang mendesak untuk diyakini bahwa hadis itu sungguh-sungguh dari Rasulullah SAW sehingga dapat dipastikan kebenarannya. Sedangkan hadis ahad menghasilkan ilmu zanni atau pengetahuan yang bersifat dugaan bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah SAW sehingga kebenarannya masih berupa dugaan pula. Yang ketiga, dari segi kedudukan. Hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis ahad. Sedangkan kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Yang keempat, dari segi kebenaran keterangan matan. Dapat ditegaskan bahwa keterangan matan hadis mutawatir mustahil bertentangan dengan keterangan ayat dalam Al-Quran. Sedangkan keterangan matan hadis ahad mungkin saja atau tidak mustahil bertentangan dengan keterangan ayat Al-Quran. Berikut ini adalah contoh skema sanad hadis mutawatir. Demikianlah pemaparan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.